Sobat Finansial, kita semua tahu, tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah. Ekonomi global masih bergejolak, suku bunga tetap jadi teka-teki, dan inflasi masih bikin dompet panas dingin. Di tengah ketidakpastian ini, satu pertanyaan besar muncul. Gimana caranya kita bisa tetap bertahan, bahkan tumbuh, di kondisi ekonomi yang menantang seperti sekarang? Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas strategi finansial yang bisa bantu sobat survive, tetap cuan, dan gak cuma jadi korban keadaan. Jadi, pastikan tonton sampai habis. Sobat Finansial, kalau kita lihat realita ekonomi 2025, banyak banget tantangan yang bikin pusing. Dari korupsi yang gak ada habisnya, sistem pendidikan yang gak nyambung sama kebutuhan industri, sampai ketidakpastian hukum yang bikin investor mikir dua kali buat masuk ke Indonesia. Akibatnya, lapangan kerja formal makin sempit, daya beli masyarakat turun, dan bisnis kecil makin susah bertahan. Nah, di kondisi kayak gini, pertanyaannya bukan cuma gimana kita bisa bertahan, tapi juga gimana kita bisa tetap berkembang. Karena kalau kita cuma pasrah sama keadaan, kita bakal makin terhimpit. Yang harus kita lakukan adalah adaptasi. Pahami peluang di tengah krisis, cari sumber penghasilan yang lebih fleksibel, dan kelola keuangan dengan strategi yang tepat. Gak bisa lagi hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Contohnya, sektor investasi, yang masih punya potensi besar, asal kita tahu cara membaca pasar. Saham-saham di sektor energi terbarukan atau industri hilirisasi, bisa jadi peluang. Selain itu, bisnis digital dan keterampilan AI, juga mulai jadi senjata utama buat bersaing di dunia kerja. Sobat Finansial, gak bisa dipungkiri, ancaman PHK makin nyata. Banyak perusahaan yang terpaksa efisiensi, merampingkan tim, bahkan menghentikan operasional. Mau buka usaha sendiri, tantangannya juga berat. Biaya operasional naik, daya beli masyarakat turun, dan persaingan yang semakin ketat. Akibatnya, banyak orang yang merasa putus asa, bingung harus bagaimana. Tapi Sobat Finansial, justru di saat ekonomi sulit seperti ini, mindset kita harus berubah. Alih-alih melihat krisis sebagai akhir, coba lihat sebagai kesempatan buat beradaptasi. Ingat, banyak bisnis besar yang justru lahir dari situasi sulit. Contohnya, saat krisis 1998, banyak pengusaha yang banting setir ke bisnis kuliner, perdagangan, atau ekspor kecil-kecilan, dan sukses besar. Di era digital sekarang, peluang justru makin luas. Pekerjaan gak harus selalu di kantor. Gig economy berkembang pesat. Freelance, konsultasi, atau monetisasi skill di dunia digital, bisa jadi solusi, agar tetap memiliki pemasukan. Bahkan, investasi di saham atau obligasi, bisa jadi cara untuk melindungi nilai aset kita dari inflasi. Yang penting, sobat harus bisa membaca tren dan menyesuaikan strategi investasi. Sobat Finansial, di tengah ekonomi yang makin menantang, ada satu hal yang harus kita jaga dengan ketat, yaitu keuangan pribadi. Karena kalau salah langkah, bukannya survive, kita malah makin terjebak dalam kesulitan. Nah, ada 3 prinsip utama yang wajib sobat pegang biar kondisi finansial tetap sehat. Pertama, hindari utang baru. Jangan tergoda pakai pinjol atau pay later, cuma buat memenuhi gaya hidup. Ingat, utang itu kelihatannya kecil di awal, tapi bunganya bisa bikin keuangan makin berat. Kalau nggak benar-benar butuh, lebih baik tunda dulu. Kedua, pertimbangkan setiap pengeluaran dengan matang. Dalam kondisi ekonomi sulit, setiap rupiah berharga. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau bisa lebih hemat tanpa mengorbankan kualitas hidup, kenapa enggak? Jangan sampai uang habis untuk hal yang sebenarnya nggak esensial. Ketiga, hindari risiko keuangan. Banyak orang tergoda untuk ikut tren investasi atau bisnis, tanpa benar-benar paham risikonya. Hasilnya, bukannya untung, malah buntung. Kalau sobat mau investasi, pastikan paham produknya. Misalnya, saham sektor energi terbarukan atau industri hilirisasi, bisa saja terlihat menarik, tapi tetap harus ada analisis yang jelas. Jangan asal ikut-ikutan. Kalau sobat bisa pegang 3 prinsip ini, peluang untuk survive bahkan berkembang, akan jauh lebih besar. Sobat Finansial, setelah kita bahas cara mengelola keuangan biar tetap aman, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting. Gimana cara menambah pemasukan? Karena di kondisi ekonomi yang sulit, mengandalkan satu sumber penghasilan saja,
ibarat berjalan di atas es yang tipis, risikonya besar. Realitanya, sektor kerja formal makin terbatas. Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi, dan lapangan kerja nggak bisa menampung semua pencari kerja. Tapi di sisi lain, ada kabar baik. Ekonomi digital justru berkembang pesat, dan disinilah peluang baru terbuka lebar. Lihat saja tren saat ini. Bisnis berbasis online, content creation, hingga remote work, jadi pilihan utama banyak orang. Marketplace digital tumbuh pesat, jasa freelance makin dicari, bahkan investasi di sektor teknologi dan energi hijau menjadi perhatian investor. Artinya, sobat punya lebih banyak opsi untuk menambah pemasukan, asal tahu caranya. Tapi ada satu tantangan besar, skill digital. Masih banyak orang yang belum siap atau bahkan gak sadar kalau keterampilan digital itu bukan lagi sekadar keahlian tambahan, tapi kebutuhan utama. Entah itu kemampuan analisis data, digital marketing, AI, atau bahkan sekadar memanfaatkan platform e-commerce dengan maksimal. Semuanya bisa jadi kunci buat bertahan dan berkembang. Sobat, di era ekonomi digital ini, siapa yang cepat beradaptasi, dia yang menang. Dan kuncinya, skill digital. Tanpa keterampilan yang relevan, kita bakal ketinggalan dan kehilangan banyak peluang. Nah, ada 3 skill yang saat ini paling dicari, dan bisa langsung dimanfaatkan buat nambah pemasukan. Pertama, desain dan edit video. Sobat pasti sadar, sekarang hampir semua bisnis butuh konten visual, buat menarik perhatian pelanggan. Kemampuan menggunakan tools seperti Canva atau CapCut bisa jadi nilai jual yang besar. Bahkan, banyak konten kreator dan brand yang rela bayar mahal buat desain feed Instagram, thumbnail YouTube, atau video promosi yang menarik. Kedua, menulis dan copywriting. Jangan anggap remeh skill menulis. Dari bikin caption Instagram, skrip video, sampai artikel SEO, semuanya butuh tulisan yang menarik dan persuasif. Dan yang lebih menarik, sekarang kita bisa memanfaatkan AI untuk mempercepat proses kreatif. Dengan kombinasi skill menulis dan pemanfaatan AI, sobat bisa punya peluang kerja freelance atau bahkan membangun brand sendiri. Ketiga, virtual assistant. Banyak bisnis online dan entrepreneur yang butuh orang buat bantu mengatur jadwal, membalas email, atau mengelola administrasi. Kalau sobat punya keterampilan organisasi yang baik, pekerjaan ini bisa jadi sumber penghasilan yang stabil, dan semuanya bisa dikerjakan dari rumah. Jadi, nggak perlu tunggu semuanya sempurna buat mulai. Pilih skill yang paling sesuai, pelajari, dan mulai cari peluang. Sobat finansial, setelah kita bahas skill digital yang bisa jadi senjata buat bertahan, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik. Gimana cara monetisasi skill ini, dan dapetin penghasilan tambahan? Karena di era digital, peluang itu nggak cuma ada di pekerjaan formal, tapi juga di produk dan jasa yang bisa kita jual secara online. Pertama, produk digital. Kalau sobat punya skill desain atau copywriting, kenapa nggak coba bikin e-book, template, atau desain, dan menjualnya di platform? Hal ini menarik karena produk digital bisa dijual berkali-kali, tanpa harus diproduksi ulang. Contohnya, banyak desainer yang sukses menjual template presentasi, atau planner digital, dan meraup cuan tanpa harus kerja terus-menerus. Kedua, live selling. Sobat pasti sering melihat fenomena TikTok Shop dan Shopee Live yang sekarang booming banget. Gak harus punya produk sendiri, karena banyak brand yang mencari host untuk mempromosikan barang mereka. Kalau sobat punya keahlian komunikasi dan suka tampil di depan kamera, hal ini bisa menjadi peluang cuan yang besar. Ketiga, stock footage. Buat sobat yang suka fotografi atau videografi, platform seperti Shutterstock dan Adobe Stock bisa jadi sumber penghasilan pasif. Cukup upload foto atau video berkualitas tinggi, dan setiap kali ada yang mendownload, sobat bisa dapat royalti. Bahkan, footage sederhana seperti pemandangan kota atau video tangan mengetik di laptop, bisa laku keras kalau momennya pas. Intinya, sobat nggak perlu modal besar buat mulai. Yang penting adalah kreatif, konsisten, dan tahu cara memanfaatkan peluang di ekonomi digital. Sobat finansial, satu hal yang gak bisa kita hindari di era ini adalah perubahan. Dunia makin digital, dan kalau kita nggak beradaptasi, kita bisa ketinggalan. Sekarang bukan zamannya lagi gaptek, atau ragu untuk belajar hal baru. Siapa yang bisa menyesuaikan diri dengan cepat, dia yang akan bertahan, bahkan sukses di tengah krisis. Lalu bagaimana caranya? Pertama, kita harus jadi digital native. Artinya,
Sobat harus terbiasa dengan berbagai tools digital dan platform online. Mulai dari Google Workspace buat kerja remote, Canva dan CapCut buat bikin konten, sampai Shopee Live dan TikTok Shop buat jualan. Ini bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. Karena sekarang, hampir semua pekerjaan dan bisnis sudah berpindah ke ekosistem digital. Kedua, terus belajar. Banyak orang gagal di ekonomi digital, bukan karena kurang peluang, tapi karena mereka berhenti belajar. Dulu, mungkin kerja kantoran saja cukup. Tapi sekarang, tanpa skill digital, kita bakal sulit bersaing. Jadi, kita nggak bisa cuma berharap ekonomi membaik, kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Upgrade skill, pahami tren, dan manfaatkan peluang yang ada. Sobat, nggak bisa dipungkiri, kondisi ekonomi saat ini memang menantang. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bisnis kesulitan bertahan, dan daya beli masyarakat menurun. Tapi di balik semua tantangan ini, selalu ada peluang. Kuncinya adalah beradaptasi, dan memanfaatkan ekonomi digital dengan maksimal. Kita nggak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Pasar kerja berubah, bisnis berubah, dan cara menghasilkan uang juga berubah. Siapa yang cepat beradaptasi, dia yang akan bertahan. Itu sebabnya, belajar skill baru, bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dari desain dan edit video, copywriting, sampai jualan di platform digital, semuanya bisa jadi jalan keluar, kalau sobat mau belajar dan mencoba. Dan kabar baiknya, semua sumber belajar sekarang ada di genggaman tangan. Mau belajar desain? Ada Canva dan YouTube. Mau jadi copywriter? AI bisa bantu mempercepat proses kreatif. Mau jualan online? TikTok Shop dan Shopee Live bisa jadi ladang cuan. Yang penting, sobat berani memulai. Jadi, jangan fokus ke masalahnya, tapi lihat peluang di depan mata. Karena sobat nggak sendirian dalam perjuangan ini. Sobat finansial, di tengah ekonomi yang makin sulit, bertahan bukan lagi soal menunggu keadaan membaik, tapi soal bagaimana kita beradaptasi dan mengambil peluang. Pasar kerja berubah, bisnis semakin digital, dan cara menghasilkan uang pun terus berkembang. Kalau kita masih terpaku pada pola lama, bisa jadi kita tertinggal. Kabar baiknya, ada banyak cara untuk tetap survive. Mulai dari mengelola keuangan dengan bijak, menghindari utang baru, menambah pemasukan lewat skill digital, hingga memanfaatkan peluang ekonomi digital, seperti live selling dan produk digital. Yang terpenting adalah mau belajar, dan terus berkembang. Ingat, skill adalah aset. Bukan hanya sekadar modal untuk bertahan, tapi juga kunci untuk meraih kesempatan yang lebih besar. Jadi, jangan ragu buat mulai dari sekarang. Sobat Finansial, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar sobat tidak ketinggalan informasi menarik, seputar finansial, dan investasi lainnya. Yuk, mari kita membangun masa depan finansial yang cerah.